Pembunuhan keji ini terjadi Selasa kemarin dan diketahui warga setelah satu anak mereka menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2 rumah dan melapor ke tetangganya. Irawati Nurdin beserta 2 buah hatinya ditemukan meninggal dunia di rumahnya sendiri yang terletak di Desa Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Dan yang paling tragis dari kisah ini adalah saksi kuncinya tak lain adalah putra korban sendiri yang masih berusia 5 tahun. Ialah yang berlari menuju rumah warga untuk memberitahukan jika ibu, kakak, dan adik bungsunya telah dibunuh. Lantas bagaimana kisah ini bermula? Apa motif sebenarnya yang melatar belakangi pelaku untuk meniadakan ibu dan 2 anaknya? Cerita ini adalah berita fakta yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Irawati Nurdin adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang berusia 35 tahun. Ia pernah menikah sebanyak 3 kali. Suami pertamanya telah meninggal dunia, sedangkan suami kedua berakhir dengan perceraian. Ia pun menjadi janda dengan 4 orang buah hati. Yang sulung berusia 15 tahun bernama Rizky. Yang kedua berusia 12 tahun bernama Zikra Muniza. Yang ketiga berusia 5 tahun bernama Zikri. Nah, saat perceraian dengan suami keduanya, Ira tengah memiliki seorang putra bungsu yang masih berusia 16 bulan. Yazid namanya. Setelah suami keduanya pergi dari rumah, kelimanya tinggal di sebuah rumah ruko 2 lantai, rumah peninggalan mendiang suami pertama Irawati yang cukup mewah. Di sanalah kelimanya berteduh dengan sangat nyaman, meskipun tanpa kepala keluarga. Di usianya yang terbilang masih cukup muda, Irawati memantapkan hati untuk menerima pinangan dari sosok pria yang berusia 40 tahun. Ini modelan tampangnya. Aidil Ginting Saputra namanya. Ia berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sebenarnya putra sulung Irawati enggan memiliki ayah baru, karena ia pernah memiliki ayah kedua sejak kepergian ayah kandungnya dan tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu ia sedikit menentang keputusan ibunya untuk menikahi pria yang berprofesi sebagai tukang bangunan itu. Soalnya setiap datang buat ngapel, Aidil cuma bawa tas yang berisi alat-alat pertukangan. Sebenarnya nggak masalah sih selagi mereka berdua saling cinta, namun tetangga yang sempat melihat kedekatan mereka jadi mulai bergosip miring. Bukan tanpa sebab. Ini dikarenakan Irawati memiliki bangunan mewah 2 lantai dan diketahui memiliki beberapa aset tanah lainnya. Nah, itulah prasangka buruk para tetangga yang kadang emang suka bener kalau ngomong. Takutnya nih, jika Aidil cuma pengen numpang hidup, bagaimana tidak? Ia menikahi janda 4 anak yang tentunya secara tidak langsung mereka juga menjadi tanggung jawabnya jika resmi menikah nanti. Di sisi lain, keluarga Irawati juga sepertinya enggan merestui hubungan keduanya. Namun yang namanya hati dan perasaan kalau udah terbutakan oleh cinta, ya mau gimana lagi. Sementara itu di sisi Aidil yang lagi ngebet ingin menikahi Irawati, berusaha sekuat tenaga mengambil hati calon anak tirinya. Tak mudah mendekati Rizky dan Zikra. Mereka sudah remaja, agak sulit meluluhkan hati keduanya. Namun tidak dengan Zikri, apalagi Yazid si bungsu yang masih berusia 16 bulan. Singkat cerita, keduanya menikah di akhir tahun 2018. Nah, setelah resmi jadi suami Irawati, Aidil lenggang kangkung masuk ke rumah besar itu dan mencantumkan dirinya sebagai kepala rumah tangga. Lantas, apakah kehidupan mereka berjalan baik? Tidak. Dari awal pernikahan, sudah terlihat sikap buruk Aidil untuk istrinya. Ya, sewajarnya seorang istri meminta jatah bulanan pada sang suami. Dengan 4 orang anak, apalagi rumah yang cukup besar, tentu membutuhkan biaya operasional yang tak sedikit. Sedangkan pekerjaan Aidil juga nggak tentu. Ia hanya seorang tukang bangunan yang nggak melulu ada proyek bekerja. Suatu hari, Aidil pernah memberikan uang istrinya sebanyak 4 juta rupiah. Namun Irawati menerimanya sambil ngedumel. Dirasa kurang, Ira menegaskan pada suaminya untuk memberinya uang yang lebih banyak. Untuk itu Aidil memutar otak untuk menghasilkan uang. Tak terasa 4 bulan telah berlalu.
kehidupan rumah tangga keduanya makin gak harmonis. Ira yang selalu kekurangan uang belanja dan mengeluh seharian membuat Aidil marah dan membentak istrinya untuk tidak menghamburkan uang. Nyatanya Aidil tak melulu memberi jatah bulanan. Singkat cerita, Aidil yang gerah dengan sikap Ira mulai melancarkan misi terselubung, misi yang sudah ia rencanakan dari awal, yaitu menguasai harta benda milik sang istri. Ia minta dicantumkan sebagai ahli waris rumah tersebut. Tak cuma niat, ia membuktikannya dengan mendatangi keluarga Irawati dan dengan tegas akan mendapatkan dirinya sebagai salah satu penerima warisan. Tentu saja keluarga Ira menjadi murka. Bagaimana tidak? Rumah mewah itu adalah warisan dari suami pertama Irawati yang ditujukan untuk anak-anaknya kelak. Lah, ini ada orang tiba-tiba datang pengen ikutan milikin harta orang lain. Permasalahan ini membuat keluarga Irawati dari pihak almarhum suami pertama menjadi tegang. Di tengah perselisihan itu, Irawati yang udah jengkel lihat kelakuan suami ketiganya nekat untuk meminta berpisah. Namun sayang, keputusannya bercerai dari Algojo kelahiran neraka itu akan membawa kemalangan bagi kedua anaknya. Jadi setelah istrinya meminta berpisah, Aidil jadi takut. Ia merayu dengan segala cara agar istrinya luluh dan tak perlu ada perceraian. Alasannya tidak ingin diceraikan adalah ia begitu menyayangi Irawati dan bersedia untuk menjadi suami yang berbakti. Hingga pada tanggal 6 Mei tahun 2019, tepat pada bulan Ramadan, saat umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa. Malam itu Rizky sang anak sulung pamitan pada ibunya untuk mengikuti tadarusan di masjid bersama rekan-rekannya. Jadi tinggallah ayah tiri, ibu, dan adik-adiknya di rumah itu. Rizky mencium tangan ibundanya dan tak menduga itu adalah pertemuan terakhirnya dengan wanita yang telah melahirkannya. Dan yang terjadi setelah kepergian Rizky adalah waktu telah berganti memasuki tanggal 7 Mei. Tepat pada pukul 1 dini hari, Irawati yang sedang tidur bersama anak bungsunya tiba-tiba terlibat percekcokan dengan Aidil Ginting. Hingga pada pukul 2 dini hari, saat beberapa warga bersiap menyajikan menu sahur, Zulkifli yang rumahnya berada di samping rumah Irawati mendengar suara pintu rumahnya diketuk. Terdengar juga suara panggilan yang tak asing di telinganya. Dan saat pintu dibuka, ia melihat Zikri berdiri ketakutan sambil meminta tolong karena ibunya telah disakiti. Zikri datang dengan kaki yang kesakitan karena rupanya ia telah melompat dari lantai 2 rumahnya. Lantas saking terkejutnya, Zulkifli mengajak masuk anak itu ke dalam rumah dan menanyai lagi perihal yang terjadi di dalam rumahnya. Sesaat kemudian, ia memanggil beberapa warga dan menuju rumah kediaman korban. Namun seluruh pintu masuk dikunci dari dalam. Beberapa warga juga menghubungi polsek terdekat dan warga lain mendobrak masuk ke dalam. Dan di dalam rumah besar itu mereka telah menemukan 3 jasad, yaitu Irawati, Zikra, dan Yazid. Ketiganya dipastikan telah meninggal dunia, apalagi melihat tubuhnya yang dipenuhi luka robek. Sementara itu, keberadaan Aidil Ginting, suami baru Ira, menghilang bagai digondol demit. Penyelidikan pun dimulai. Penyidik dari Polres Lok Sumawe bekerja keras untuk menangkap Aidil Ginting, sang suami atau ayah tiri para korban. Ini berkat pengakuan Zikri yang saat kejadian terjadi melihat langsung ketika ibunya dianiaya. Tak menunggu waktu lama, tim Jatanras Polda Aceh segera memburu Aidil yang terendus tengah menaiki angkutan umum. Akhirnya di hari yang sama, tepat pada pukul 8 pagi, Aidil ditangkap di kawasan Terminal Lambaro, Kabupaten Aceh Besar. Ketika itu anggota Jatanras mengintainya untuk memastikan bahwa tampang itu adalah benar buruan mereka. Kemudian tepat di sebuah depan konter ponsel, Aidil berhasil disergap. Saat ditangkap, ia dihadiahi timah panas, peluru yang menembus betisnya dan membuat rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh.
Laki-laki itu meringis kesakitan dan tak akan mampu melarikan diri lagi. Jadi saat itu ia mengaku akan melarikan diri ke tempat asalnya di Sumatera Utara. Setelahnya pelaku dibawa ke Polda Aceh untuk dimasukkan ke jeruji besi. Beberapa waktu kemudian, pelaku diinterogasi secara intensif. Karena bukti kuat yang tak mampu dielakkan lagi, pelaku mengaku bersalah dan bahkan merasa menyesal. Tentu saja penyidik yang mendengar pelaku merasa menyesal ini jadi ketawa geli dan pengen banget geplak kepalanya. Bagaimana tidak kesel? Sekarang Mia akan menjelaskan kronologi kejadiannya ya. Jadi saat Rizky si anak sulung pamitan tadarusan di masjid, pelaku dan para korban bersiap untuk tidur. Namun sekitar pukul 1 dini hari, keduanya terlibat percekcokan. Kalau menurut pelaku ya, Irawati yang terlebih dahulu mengambil pisau dan hendak menyerangnya. Aidil sempat merebut pisau itu dan terjadi perebutan pisau di antara keduanya. Katanya sih pelaku sempat ya memeluk korban karena gak mau ada yang terluka di antara keduanya. Namun kenyataannya, pelaku malah mengambil pisau lipat dari tas kerjanya, kemudian menusuk Irawati bertubi-tubi. Saat itu Irawati memeluk Jahit yang lagi tertidur dalam pelukan. Saat itulah Zikra yang mendengar keributan malah turun ke lantai bawah bersama Zikri. Ia terkejut melihat kejadian dan menyuruh Zikri untuk lari. Zikra yang malang menyuruh adiknya ke atas untuk melarikan diri. Karena ia yang masih berusia 12 tahun juga bingung menghadapi situasi ini. Zikra menyuruh adiknya melarikan diri semampunya dan meminta bantuan warga. Sedangkan dirinya akan menghadang Aidil Ginting, si pria si Ginting. Nah, Aidil melihat Zikra langsung menghampirinya dan juga menghabisinya. Bahkan putra bungsu korban yang masih berusia 16 bulan ikut digorok dan dimasukkan ke bak yang berisi air. Setelahnya ia keluar rumah dengan membawa tas kerjanya yang berisi barang bukti. Kemudian ia sempat menuju masjid tempat anak sulungnya tadarusan. Namun di sana banyak orang yang membuatnya gagal menuntaskan misi. Kemudian ia menaiki angkutan umum dan menuju terminal hendak melarikan diri ke kampung halaman. Sampai akhirnya ia berhasil diamankan. Begitulah kurang lebih kronologi yang terjadi dalam rumah di Kampung Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara pada Selasa tanggal 7 Mei dini hari. Aidil yang mengaku menyesal malah menuduh setan sebagai biang keroknya. Ia berdalih tengah kesurupan saat pembunuhan itu terjadi. Bahkan saat ada sesi jumpa pers, si kunyuk satu ini sempet-sempetnya gelempangan di lantai seolah menegaskan dirinya sering dimasuki roh halus. Jadi kesimpulan yang didapat dari mulut tersangka yaitu, ia mengaku kesal karena istrinya selalu mengeluh permasalahan uang belanja yang kurang. Ia juga merasa sakit hati karena korban selalu meminta uang lebih dan mengoloknya karena hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Bahwa telah ditemukan mayat di Kecamatan Muara Batu. Ya, setelah informasi dari masyarakat tersebut, saya langsung menuju ke TKP, langsung menuju ke Muara Batu. Dan di Muara Batu itu TKP-nya berupa rumah yang kondisinya tertutup. Masyarakat masuk ke sana dengan mendobrak salah satu pintu. Setelah itu saya masuklah melalui pintu yang didobrak tersebut. Lalu saya mendapati 3 mayat. Ya, 3 mayat. Yang pertama, rumah itu ada rumah berlantai 2 yang cukup besar. Yang pertama adalah mayat seorang anak yang kondisinya lehernya ditusuk. Ya, ditusuk. Ada di posisi di persimpangan tangga, jadi di tengah-tengah tangga. Yang kedua adalah mayat istrinya yang ada bekas tebasan di lehernya. Posisinya ada di pintu kamar utama. Lalu mayat ketiga adalah mayat seorang bayi di dalam bak mandi di kamar utama. Namun, Kapolres Lok Sumawe, yaitu AKBP Ari Lasta Irawan, melalui Kasetreskrim AKP Indra Teher Lambang saat konferensi pers, motif tersangka tak lain adalah ekonomi. Bukan korban yang meminta uang lebih, tapi pelakulah yang serakah ingin menguasai harta benda milik korban. Seperti yang Mia jelaskan di awal, Aidil ini menikahi korban bukan cuma karena rasa cinta semata, tapi ia tergiur dengan rumah megah warisan suami pertama korban.
Bahkan ada saksi dari keluarga korban yang sempat diintimidasi karena dipaksa untuk memasukkan nama Aidil sebagai salah satu ahli waris. Inilah yang ditolak mentah-mentah oleh korban. Lah, siapa dia juga nih datang-datang main serobot aja, padahal dia nggak ada kontribusi sama sekali dalam pembangunan rumah itu ya. Nikah aja baru 5 bulan. Motif inilah yang dipercaya oleh penyidik. Rasa sakit hati Aidil karena gagal mendapatkan harta korban membuatnya ingin meniadakan seluruh anggota keluarga tersebut. Nah teman-teman, beberapa fakta muncul saat kasus ini diperiksa dari awal kejadian. Antara lain korban yang tengah adu mulut dengan suaminya rupanya telah menyadari ada hal buruk yang akan menimpa dirinya. Irawati meraih ponselnya dan mengirim pesan singkat pada salah satu saudaranya. Pesan itu ada 2, yang pertama adalah, "Kamu di mana?" Dan pesan kedua adalah, "Tolong saya." Namun sayang, belum sempat pesan itu terbaca, Irawati telah lebih dulu menghadap Sang Pencipta. Rekonstruksi digelar pada awal bulan Juli tahun 2019. Dengan kaki yang masih tertatih-tatih, Aidil dibawa ke TKP. Turut hadir diantaranya anggota penyidik, jaksa penuntut, dan penasihat hukum terdakwa. Sebanyak 20 adegan akan dilakukan oleh Aidil Ginting. Dalam prosesnya, anggota bersenjata lengkap mengamankan area demi menjaga pelaku dari amukan keluarga dan warga kampung. Aidil yang memakai baju tahanan berwarna orange memasuki TKP. Saat itulah warga menyorakinya dan meminta agar si pria hajingan itu segera dihukum mati. Usai rekonstruksi sekitar pukul 12.30, tersangka kembali ke Mapolres dengan dikawal Brimob bersenjata lengkap. Singkat cerita, akhirnya doa itu pun terkabul. Persidangan final yaitu pada tanggal 9 Desember tahun 2019 di Pengadilan Negeri Loksukon, Aceh Utara, jaksa penuntut menginginkan pria durjana itu dengan hukuman mati. Ini pun dikabulkan oleh hakim yang diketuai T. Latiful serta 2 hakim anggota yaitu Bob Rosman dan Maimun Syah. Begitulah kengerian Aidil Ginting yang kalap ingin meniadakan seluruh anggota keluarga istrinya. Rasa sakit karena gagal mendapatkan warisan membuatnya nekat menghancurkan seisi rumah. Namun Tuhan berkehendak lain, 2 anak korban bisa lolos dari maut. Meskipun begitu, ada trauma mendalam bagi keduanya. Apalagi si kecil yang berusia 5 tahun. Ia diselamatkan oleh kakak keduanya dan harus terkilir saat loncat dari lantai 2. Sepekan dari kasus ini, keduanya belum bisa diajak bercanda gurau untuk melupakan tragedi. Namun, kini di tahun 2024, bagaimana ya nasib mereka? Semoga Allah senantiasa melindungi dan membuat keduanya menjadi kuat dan tegar, terutama Rizky yang bisa mengayomi adik satu-satunya. Mari kita sama-sama mendoakan agar almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, serta kesabaran. Kalau gitu, Mia undur diri dulu. Mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.